Baik, kita lanjut ke bagian kedua. Materi kita hari ini di pekan ketiga. Kita akan lihat tentang asas dan sifat dari ketahanan nasional itu. Kalau kita bicara asas, ya, asas ketahanan nasional itu ada 4. Kesejahteraan dan keamanan, komprehensif integral, mawas diri, dan kekeluargaan. Nah, kita lihat di pertama ini bahwa kalau kita bicara asas kesejahteraan, tentu harapannya di situ ada kemampuan bangsa untuk menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata. Karena kalau kita bicara tujuan kita bernegara ini kan di alinea keempat pembukaan kita kan ada salah satunya adalah untuk mewujudkan kemakmuran. Ya, untuk mewujudkan kemakmuran. Bagaimana kesejahteraan itu bisa terwujud tentu dengan sumber daya yang dimiliki bangsa ini. Yang pasti bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua, bicara tentang asas keamanan, tentu di situ ada kemampuan bangsa melindungi eksistensi bangsa tersebut dan nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. Jadi bagaimana mewujudkan stabilitas keamanan. Nah, di sini kalau kita bicara Indonesia tentu ini kan ada 2 komponen dalam konteks pertahanan dan keamanan kita. Bahwa ada TNI pertahanan, ada undang-undang mengatur itu, kemudian ada Polri pada aspek keamanan. Nah, bagaimana kemudian keamanan negara itu bisa terwujud sehingga kemudian ya bangsanya aman, kemudian nilai-nilai nasionalnya juga aman. Nah, karena ya banyak dari misalnya kita bicara terkait ideologi. Ini kan ideologi kita ideologi Pancasila. Sementara ada kontestasi ideologi besar dunia yang juga merasuki kehidupan berbangsa bernegara kita. Lahirlah materialisme, lahirlah liberalisme dan seterusnya. Yang itu menggerus kekeluargaan, menggerus yang namanya kegotong royongan dan seterusnya. Sehingga perlu bagaimana kemudian ya bangsa itu global berpikirnya, tapi tentu harapannya nilai-nilai kearifan lokalnya tidak hilang. Baik itu dalam konteks ide gagasan, konteks pola tindakan maupun benda-benda hasil karyanya, ya seperti banyak yang diklaim oleh negara lain yang kemudian karena tidak dipatenkan atau tidak dilabeli secara hukum oleh negara bangsa kita. Jadi kalau bicara aspek kesejahteraan itu kaitannya bagaimana nilai-nilai nasionalnya ini bisa disumbangkan atau digunakan sumber daya itu untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya adil dan merata. Karena tujuan bernegara adalah keempat itu untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau bicara keamanan, bagaimana mewujudkan stabilitas keamanan. Sehingga kemudian ya tidak ada rasa takut dari masyarakat kita. Sehingga itu juga bisa membuat tentu terkait dengan kesejahteraan, aman, investor masuk, pembangunan berlangsung, lapangan kerja terbuka, produktivitas naik, ya tentu pendapatan juga naik, akhirnya kemudian bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Kemudian selanjutnya adalah aspek komprehensif integral. Komprehensif itu ya mencakup seluruh kehidupan bangsa. Jadi ketahanan nasional itu mencakup kehidupan bangsa secara menyeluruh. Jadi bukan hanya satu aspek, karena itu tadi ada keterkaitan aspek-aspek kita. Bicara terkait dengan sumber daya alam, ada kaitannya dengan penduduk kita. Sumber daya alam rusak, ya manusia Indonesia ini akan susah memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu kemudian kita berada di posisi silang dunia, itu mempengaruhi aspek-aspek yang lain. Jadi bicara komprehensif berarti menyeluruh. Integral artinya terintegrasi, menyatu di dalam wujud persatuan dan kesatuan. Tentu perpaduannya selaras, serasi, dan seimbang dari seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Bukan hanya ekonomi dibangun, ideologi juga harus dibangun. Bukan hanya kepentingan ekonomi saja, lingkungan juga harus lestari, ada pendekatan ekologis dan seterusnya. Jadi
harus terintegrasi, tidak parsial, tidak bagian per bagian. Kenapa? Ya tentu ada skala prioritas. Penduduk Indonesia lebih banyak di Jawa, ibu kota negara di Jawa, pembangunan mungkin lebih banyak di sana, tapi bukan berarti mengabaikan pembangunan di tempat lain dalam konteks pemerataan, dalam konteks keadilan. Kemudian selanjutnya adalah mawas diri. Bahwa itu tadi, kita ini konsepnya ketahanan nasional, bukan konsep kekuatan nasional, bukan konsep ofensif, ya, tapi ada mawas diri di dalamnya. Bahwa dalam interaksi dengan lingkungan, baik ke dalam maupun keluar, bangsa Indonesia harus mawas diri. Sama dengan misalnya bangsa ini kerjasama, MOU dengan bangsa lain dalam konteks investasi. Jangan kemudian kita gadai negeri ini. Jadi ya perlu ada pertimbangan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harus ada pertimbangan jauh ke depan. Ya, karena ya sumber daya alam ini bukan warisan, tapi ini titipan dari generasi-generasi yang akan datang. Nah, pengaruh interaksi itu tentu akan melahirkan dampak, bisa positif, bisa negatif, sehingga perlu mawas diri. Ya. Jadi ya kita lihat di bangsa kita kan ada banyak perbedaan. Di saat perbedaan-perbedaan itu berkonflik, itu bisa melahirkan konflik horizontal. Karena memang kita negara bangsa yang berbeda agama, berbeda suku dengan budayanya masing-masing. Kemudian, dalam rangka globalisasi tentu bangsa Indonesia itu harus pandai dalam menyesuaikan diri. Jadi bisa terjadi akulturasi budaya, bisa terjadi asimilasi budaya, difusi budaya, dan seterusnya. Tapi ya itulah realita, akan sangat susah dibendung. Misalnya anak-anak kita juga keluar rumah dulu baru ada kejahatan. Sekarang di dalam rumah saja bisa ada kejahatan. Karena dia bisa berinteraksi dengan orang di luar rumah lewat media komunikasi. Jadi itu perlu. Jadi memang tantangannya berat. Tantangan ke depan bangsa ini berat. Kemudian selanjutnya adalah kekeluargaan. Nah, asas kekeluargaan itu sangat berpengaruh dalam ketahanan nasional. Tentu kalau kita bicara sikap kekeluargaan itu mengandung banyak hal ya. Ada kearifan, kebersamaan, ada persamaan, gotong royong, tenggang rasa, tanggung jawab. Ini semua nilai-nilai yang seperti nilai-nilai ini sudah nilai-nilai yang menjadi bahasa langit, tidak lagi membumi. Padahal dari dulu bangsa ini di masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru awal itu masih ada yang begini. Gotong royong mengangkat rumah, gotong royong berronda malam di pos kamling, gotong royong bersihkan selokan. Ini semua serba proyek sekarang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perubahan di situ, tergerus nilai-nilai itu. Ya. Kemudian perbedaan dikembangkan dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak dan destruktif. Ya, itu. Bahwa kita tidak bisa menutup diri bahwa kita ini berbeda. Karena perbedaan yang terintegrasi itu jadi rahmat. Sama dengan tubuh, anatomi tubuh kita, tangan, kaki, kepala itu punya fungsi berbeda, bentuk yang berbeda. Tapi kalau dia terintegrasi dalam sebuah sistem anatomi tubuh, maka itu bisa melahirkan kesempurnaan, bisa beraktivitas, bisa sempurna sebagai manusia. Sama juga dalam negara bangsa, interaksi antar sesama bangsa yang berbeda itu penting. Interaksi dengan bangsa lain juga penting, karena tidak ada kemajuan kalau tidak ada interaksi. Tapi itu tadi, harus tetap dijaga dalam sebuah hubungan simbiosis mutualis, ya, kemitraan, yang tentu konstruk, bisa mengembangkan, bukan destruk atau merusak. Kemudian selanjutnya, kita akan lihat mengenai sifat-sifat dari ketahanan nasional itu. Nah, di sini ada 4. Nah, kita lihat satu persatu. Mandiri. Nah, ini kan kalau tidak kemandirian selalu bergantung, maka tentu kedaulatan itu menjadi taruhan. Nah, ini yang berbahaya. Investasi negara lain itu bisa membuat kita bergantung, yang bisa menggadai kedaulatan kita. Sehingga mandiri itu percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Tidak mudah menyerah. Tetap menjaga nilai-nilai identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Nah, tentu kalau kita bicara kemandirian, itu merupakan prasyarat untuk menjamin atau menjalin suatu kerjasama yang saling menguntungkan
dalam perkembangan global. Kemandirian ini mempunyai kemampuan dalam bertindak dan berpikir lebih dewasa dan dapat bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Jadi bangsa ini harus mandiri. Penduduk banyak dan itu adalah salah satu faktor produksi. Menjadi surga bagi para produsen karena kita pengguna. Kalau bicara tenaga kerja kita punya penduduk banyak, sumber daya alam kita banyak. Dan itu baik hayati non hayati, baik di laut, di darat, di dasar laut. Tapi itulah realita bahwa ya mungkin ada keterbatasan modal, keterbatasan teknologi, iptek ya, yang akhirnya menyebabkan ya kita harus bekerja sama dengan banyak bangsa. Yang tentu ya perlu waspada di situ. Yang pasti sebenarnya harusnya ya bahwa kerjasama dengan bangsa lain itu seharusnya ada transfer knowledge, transfer skill, transfer teknologi. Ini yang menjadi persoalan kalau kita bekerja sama dengan negara bangsa lain, dia bawa uangnya masuk, dia bawa warganya juga sebagai bekerja, dia bawa pula ideologinya, dan itu bisa menggerus nilai-nilai bangsa. Nah, kalau uangnya datang ke Indonesia, investasi tentu kita harus kembalikan dengan jumlah yang lebih banyak, ya itulah konsekuensi. Ya mungkin saja tenaga kerjanya yang ahli di bidangnya yang kita belum punya, itu bolehlah. Ya, tapi setidaknya ya itu bisa membuka lapangan kerja bagi bangsa kita. Tapi kalau juga pekerjaannya masuk, itu bahaya, yang membuat kita tidak bisa mandiri. Tidak ada transfer knowledge, tidak ada transfer skill, ya bahaya. Kemudian selanjutnya, wibawa. Ya, bagaimana mau berwibawa kalau tidak mandiri? Itu kan persoalan. Jadi ini terkait ya. Jadi kalau kita bicara wibawa, di saat bangsa itu punya ketahanan nasional kuat, maka dia akan berwibawa. Nah, keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang ulet, tangguh, dan berkesinambungan itu akan meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa itu. Nah, harapannya supaya ada harga diri, ya, supaya kemudian ada kualitas yang melekat pada dirinya. Negara yang kuat alutsistanya itu akan sangat diperhitungkan dalam diplomasi. Kenapa dia selalu untung di saat berdiplomasi? Karena dia punya kekuatan militer. Siapa yang mau melawan atau membantah, dan itu bisa merugikan, makanya selalu ada akomodasi pasti. Tapi negara yang tidak punya kekuatan nasional yang kuat, dia tidak bisa berwibawa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kemampuan itu. Nah, jadi berlaku logika, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah itu sebagai penyelenggara kehidupan nasional. Jangan seperti kemarin waktu Olimpiade, di saat ada TV nasional negara tertentu menayangkan sebuah negara, lalu kemudian memberi label dengan kondisi, misalnya ini negara yang miskin, ini negara yang tidak bisa menyelesaikan masalah pandemi di negaranya. Nah, itu label-label yang sebenarnya menjatuhkan harga diri bangsa. Tapi kalau negara ini kuat, maka negara itu pasti akan berwibawa. Kemudian yang selanjutnya adalah sifatnya dinamis. Bahwa ya ketahanan nasional itu ibarat manusia, ibarat rumah tangga, tidak ada yang seperti jalan tol. Ya, ini seperti kopi ya, adik-adik ya. Kopi itu kan ada pahit-pahitnya juga ada manis-manisnya gitu. Artinya ya itulah kehidupan. Kadang ada pahit, ada manisnya, tapi kan kalau dia dipadukan dengan serasi itu bisa melahirkan kedewasaan, melahirkan kekuatan baru. Sama juga dalam hidup berbangsa bernegara, dalam konteks ketahanan nasional, bahwa ya ketahanan nasional yang dinamis itu artinya dia tidak tetap, selalu berubah, dia naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara kita serta lingkungan strategisnya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ya pernah kita mengalami agresi militer Belanda, pernah ada pemberontakan di dalam negeri, PRRI, Permesta, DITII, komunis, PKI. Ya, pernah ada reformasi, ada situasi-situasi yang itu membuat kita jadi sangat-sangat dalam kondisi berbahaya. Tapi ya tentu keuletan, ketangguhan dibutuhkan, kemampuan dan kekuatan dibutuhkan untuk bisa menghadapi itu.
dan kalau ikhtiarnya jalan dengan baik, ya negeri bisa lolos, dan ternyata itu bisa. Gitu. Sampai hari ini kita masih eksis sebagai sebuah negara bangsa. Nah tentu dinamika itu harus dijaga agar dia menjadi sebuah hal yang stabil, dinamis tapi stabil. Jadi maksud saya sama juga kalau bicara teori fisika ya, ada kecepatan, percepatan, ada waktu, ada jarak yang kita tempuh. Tentu kalau jalanan lurus, balap. Tikungan, ya melambat. Coba kalau tikungan dia juga tetap balap, itu dinamis kan kecepatan itu. Tapi percepatannya bisa diukur. Waktu yang digunakan bisa diukur untuk menempuh sebuah waktu. Nah, kira-kira sama itu dalam konteks bernegara ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kerjasama. Bahwa konsultasi dan kerjasama itu salah satu sifat dari Tandas kita. Artinya apa? Di situ ada saling menghargai, ya, mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Dan hubungan antara kedua belah pihak itu perlu diselenggarakan secara komunikatif, sehingga ada keterbukaan ya dalam melihat kondisi masing-masing. Nah, dalam rangka hubungan ini diharapkan tentu tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi, ya, ofensif begitu ya, agresif sebagai sebuah bangsa negara, serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuatan dan kekuasaan untuk kemudian merebut wilayah negara atau kemudian mendominasi di sebuah wilayah kawasan. Tapi bagaimana ya hidup serasi, ya damai itu indah lah dalam sebuah negara. Coba kalau ada negara yang selalu konflik internal atau kemudian berkonfrontasi dengan negara lain, tentu tidak nyenyak tidurnya itu bangsanya. Ya, nah itulah yang kemudian saya jelaskan kaitannya dengan asas dan sifat. Nah, bagian ini kembali sudah selesai dari saya. Nah, tugas Anda lagi, karena mahasiswa harus tahu ini. Kalau Anda mendengar begitu saja ya, dan kemudian tidak memahaminya, maka sasaran belajar tidak tercapai. Nah, ini selesai bagian kedua. Silakan saya kasih waktu lagi. Silakan kalau ada pertanyaan boleh, nanti kita jawab bersama. Kalau ada pendapat berbeda silakan kemukakan. Begitulah belajar di kampus. Nanti kita konstruk konsensus bersama. Oke, baik. Untuk bagian kedua ini cukup. Kita masuk lagi ya. Begitulah hakikatnya kita belajar ya. Kita bagi menjadi bagian per bagian. Terima kasih. Kita break dulu sambil menunggu Anda menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.